Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word untuk pemula, bagian yang ke-91, dan sekaligus juga video saya yang ke-941 di channel ini, kita akan melihat bagaimana cara membuat rumus di Microsoft Word. Nah, itu akan menggunakan ribbon layout, sub-ribbonnya atau tab-nya tab formula. Mari kita ikuti simulasinya bersama-sama. Oke, yuk. Ya, saya telah menyediakan satu lembar kerja kosong Microsoft Word. Nah, untuk bisa memanfaatkan, kita tengok terlebih dahulu di dalam layout di sini. Ya, di dalam layout ada formula. Ya. Mana nih? Formulanya kok hilang ya? Oke. Nah, sekaligus juga ini sesuatu yang misoperate ya, artinya harusnya di dalam, coba Anda tengok di layout Anda itu harusnya ada formula di sini. Nah, kasus atau peristiwa semacam ini juga bagian dari pembelajaran kita. Artinya begini, ribbon-ribbon yang disediakan oleh Microsoft adalah ribbon standar minimal yang harusnya ada, termasuk yang saya baru sampaikan, formula itu harusnya ada di dalam ribbon layout. Tapi ternyata bukan hilang ya, tapi memang coba kita lihat nih, ada margin dan seterusnya, ini tidak ada. Ya, harusnya ada, di sini ada formula. Nah, maka Anda bisa menambahkan di dalamnya dengan cara klik file lalu more option. Nah, di sini ada yang namanya customize ribbon. Ya. Klik di sini. Nah, lalu kita cari. Perintah-perintah populer itu dibagi di sini. Popular common. Itu ya mini. Ya. Kita cari objek. Ada formula atau tidak. Nah, di dalam layout ini harusnya ada formula. Coba ya kita lihat. Apakah tersembunyi di dalamnya? Apakah bagaimana? Ini kan bisa terjadi misoperate ya. Kita cari tanda plus di sini, artinya dia ada subsetnya di situ. Jadi kalau kita melakukan uji coba, sering terjadi semacam ini. Kenapa ini tidak ada ya? Kita harus cari sampai ketemu. Kita juga bisa mencari melacaknya dengan search sebetulnya. Jadi semuanya ada di dalam customize ribbon. Cuma ini belum ketemu aja.
Mana sih formula? Ini kan sudah alfabet. Ya, nanti kita searching di Google atau kita bisa konsultasi dengan Microsoft-nya. Kenapa formula tidak ada di sini? Karena saya menggunakan eh, Microsoft Office 365. Ya, berarti sementara ini anggap saja sebagai inspirasi bahwa memang bisa terjadi semacam ini. Kita juga bisa mencari untuk 365 itu ada fasilitas yang disebut sebagai artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana kita diberi kesempatan juga untuk melakukan tanya jawab di sini. Tell me what you want to do. Nah, ini bisa kita manfaatkan ini menu ya. Kita akan mencari formula. Formula. Nah, ini ternyata ada di situ. Karena tadi kehilangan harusnya anak dari layout, tidak perlu lagi masuk ke Google. Kita klik di sini. Nah, ini ya. Jadi ternyata dia sudah dikeluarkan dari layout. Nah, maka kita rancangnya sederhana aja, misalnya kita akan membuat satu buah laporan, misalnya eh, kita membuat sampling aja ya, sederhana. Kita membuat kolom 5 5 kali 5 kali 8. Misalnya ini ada, anggap saja nama nama anggota. Nama anggota, kemudian ini nanti akan kita match ya. Masih ingat match cell ya. Ini barang-barang yang dijual di sebuah koperasi misalnya. Koperasi eh, koperasi unit desa itu ya, misalnya ada jual sepatu, ada jual eh, topi, dan ada jual misalnya pakaian. Ya. Nah, ini tiga sel ini kita gabung, kita match sel. Nah, ini misalnya kita kasih nama barang. Lalu nama anggotanya juga akan kita match sel. Jadi satu, supaya center layoutnya bisa pakai yang di tengah. Alignmentnya. Ini juga bisa di center, ini juga boleh. Center ini bisa pakai ini ya. Atau Anda boleh kontrol E juga. Fasilitas center itu bisa banyak ya. Silahkan. Nah, lalu di sini kita buat match cell juga. Lalu kita enter total. Ya. Nama anggotanya kita buat nama-nama yang mudah diingat saja ya. Ya, misalnya Ali, Budi, Cici, Didi, Edi, Pagi. Contoh aja.
Dia membeli sepatu sebanyak 5 unit. Putih 3, Cici 6, Cici 2, Eci 1, Fadli 3. Fadli suka topi dia beli 5, Eci 2, Cici 3, Cici 5, Putih 2, Ali 3. Nah, pakaiannya ini agak banyak, ini 6, kemudian ini 5, 10 misalnya, kemudian 7, yang gampang aja menghitungnya, 3, 2. Nah, nanti akan kita total untuk masing-masing barang itu, kita rapikan dulu, tidak apa-apa, boleh aja. Ya, rapi ya. Kemudian nanti ini hasil penjumlahannya juga dibuat rapi di sini. Hanya akumulasi yang ke bawahnya harus kita buat supaya nanti Anda bisa membuat rumusnya. Kalau ini kolomnya kurang, Anda bisa blok ini, kemudian klik kanan, insert, ya, insert di bawahnya itu berarti above, ya. Row above itu atas, kalau row below bawahnya, ya. Nah, di sini kita juga punya total. Ini dibuat rata kanan seperti pakai yang ini. Nah, kita hitung misalnya 5, 8, 14, 16, 20 ini. Nah, membuat rumusnya kalau versi di luar 365 harusnya lewatnya layout, nanti di sini ada formula sebetulnya. Tadi saya sempat memberikan rekomendasi untuk file more option, kemudian kita mencari di custom ribbon, formula tidak ada di sini. Itu salah satu cara. Kalau tempat Anda ada ya silahkan. Kalau perlu ya, kalau nggak perlu artinya di dalam layout ada formula ya sudah. Formula itu lambangnya di sini ada fx gitu. Ya. Nah sekarang kalau tidak ada, Anda bisa minta bantuan yang disebut tell me more atau tell me what you want to do. Nah di sini kita akan membuat formula, ketika saja formula dia akan muncul di sini dengan sendirinya. Klik. Nah, lalu muncul dialog box formula, kita akan menghitung posisi kursornya kalau di bawah. Ini sudah muncul otomatis formulanya sum. Formula-formula lain nanti bisa kita telah lebih jauh lagi ya, tapi sementara kita menjumlah. Ini ada tulisan sama dengan sum above. Ini otomatis ini. Nah, kalau kita oke, maka jumlahnya muncul di situ. Demikian juga misalnya ini 3, 2, 5, 5, 10, 13, 15 ini 20 juga nih kebetulannya. Coba kita hitung 5, 5, 10, 5, 10, 15, 20 juga. Coba ya, supaya agak beda ini saya ganti 3. Nah, ini 21 ini muncul. Atau ini saya ganti 6, ini 22. Buktinya seperti apa? Yaitu Anda mulai membuatnya lewat tell me more atau lewat tell me what want to do. Ini AI-nya Microsoft Word 365. Tapi kalau di versi sebelumnya di dalam layout ada lambang FX di sini. Silahkan dicoba ya. Caranya sama. Anda lewat tell me what you want atau lewat tell me what you want to do ataupun lewat layout function di sini bisa. Nah ini formula. Lambangnya FX ya. Coba saya cancel ulangi, perhatikan. Ini formula, perhatikan lambangnya FX. Dan kalau kita arahkan ke simbol FX itu ada penjelasan add a formula to cell to perform a simple calculation such as a rate, average, sum of on. 3 aja ya di dalam Microsoft kesempatannya menjumlah, rata-rata maupun menghitung. Nah, untuk yang average dan con nanti boleh dicoba. Namun saya tetap akan menjelaskan di video berikutnya. Ini kita akan sum terlebih dulu. Sum itu above.
dari atas ke bawah, kalau bawah ke atas below gitu aja. Nah, ya. Sekarang yang ini kita hitung 11, 21, 28, 33. Coba kita buktikan. Itu kita tetap cek, klik di tell me what you want to do, pilih formula, yang sama, klik OK. Nah, itu total dari kiri, dari atas ke bawah. Yang kiri kanan, misalnya Ali itu ada berapa item? Sepatunya 5, topinya 3, pakaiannya 6. Berarti ada 14 item. Atau kalau ini kita ganti 7 ya berarti 15 item. Kita coba. Sama caranya, klik sini, dia otomatis formulanya akan muncul sum juga, tapi ini above ya. Nah, above ini kita ganti left, karena dia berada di sebelah kiri. Kita ketik left, lalu oke, itu sudah cukup. Nah, ini. Demikian juga yang bawah. Nah, daripada setiap kali Anda mengganti ini, Anda juga boleh ini setelah diketik left, Anda Ctrl A, enggak apa-apa, Ctrl C, baru oke. Oh, nggak mau dia, nggak bisa ya, nggak bisa di copy. Kenapa nggak bisa di copy? Kita coba lagi, harusnya bisa. Ini left, ini kita ganti left. So ini Ctrl C, Ctrl C, kita oke dulu ya. Sekarang di sini tell me what you want to do. Misalnya kita hapus Ctrl V. Kan sama. Jadi kesalahan rumus saja. Jadi rumus-rumus itu juga punya hak untuk di copy. Ya, Ctrl V. Oke. Ini juga sama. Di sini Ctrl V. Oke. Ini juga kita Ctrl V. Oke. Nah, jumlahan yang ini tentu harusnya Anda mau above maupun left sama harusnya. Kita coba. Kita coba yang left. Kita coba yang left. 75. Sekarang kita coba above. Nah, ini above. Sama, 76 ya. Oh, kok 176 yang 175? Bedanya di mana? Silakan ditelah, dipelajari, harusnya sama. Apakah ada kesalahan ketik atau seperti apa? Silakan disimak. Yang penting kita sudah tahu caranya. Kalau jadi kesimpulannya, kalau Anda membuat rumus harusnya ada di dalam layout di sini fx. Tapi kalau nggak ada ya Anda tinggal minta bantuan tell me what you want to do. Nah, tentang ini nanti akan kita bahas secara khusus di video-video berikutnya. Kita masih ada 9 video lagi sebelum mengakhiri sesi Microsoft untuk pemula ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Silahkan dipelajari, kemudian Anda like and share supaya banyak teman, relasi siapapun yang menerima tayangan video ini juga menerima manfaat yang sama. Sehingga mereka pun akan menjadi kompeten seperti kita harus kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.